Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen terakhir obrolan Karebosi edisi hari ini, penentuan awal puasa. Masih bersama dengan Pak Dr. Haji Wahyudin dan masih bersama juga dengan Pak Kiai Haji Sudirman SAG dan juga Dr. Syamsul Bahri Abdul Hamid LCMA. Saya ke Pak Dr. Syamsul Bahri Abdul Hamid LCMA terlebih dahulu. Pak, tadi kita sudah mendengarkan ya pandangan dari Kemenak Sulsel sendiri, juga dari Ormas Muhammadiyah. Nah, bagaimana kemudian memaknai perbedaan ini agar tidak menimbulkan kekisruhan di masyarakat? Kalau mungkin untuk awal Ramadan ini, kalau kita tadi mendengarkan bahwa mungkin saja bersamaan, tapi untuk penentuan satu Syawal boleh saja berbeda. Silakan, Pak. Ya, kita kembali kepada keyakinan pada setiap umat Muslim untuk menyambut dan memulai Ramadan sesuai dengan ketetapan yang ia yakini. Dari teman-teman warga Muhammadiyah tentu dari awal sudah meyakini bahwa apa yang ditetapkan itulah yang mereka akan panuti. Bagi masyarakat umum yang menunggu keputusan pemerintah, kita harapkan juga teguh pada pendiriannya. Karena itu juga sama-sama berdasar dari aspek hukum Islam, hukum syariah, juga aspeknya sangat kuat apabila kita ingin menelaah, meneliti dan melihat ilat, sebab mengapa seseorang itu wajib hukumnya melakukan puasa. Ya, dan itu mereka dipersilahkan untuk menunggu ketetapan pemerintah. Apapun ketetapan itu, maka ia ikut. Kalau misalnya diputuskan untuk bersama-sama teman-teman dari Muhammadiyah, maka hendaklah patuh. Kemudian apabila ternyata dengan ketinggian teknologi, perkiraan dan seterusnya, ternyata bulan tidak ada yang terlihat di seluruh Nusantara disebabkan karena awan atau sesuatu yang menutupi, maka itu juga dasarnya qat'i di dalam syariah, di dalam hadis-hadis Nabi berdasarkan riwayat Bukhari Muslim bahwa harus mengikuti perhitungan itu. Ya, saya kira kepada masyarakat semuanya silahkan memilih sendiri dengan batin sesuai dengan apa, tanpa ada menyudutkan atau menyalahkan pihak-pihak lain. Silahkan, yang jelas Ramadan yang akan kita sambut ini insya Allah bebas dari perselisihan. Ya, dan perbedaan, kita sama-sama bahu-membahu untuk mencapai keimanan, ketakwaan, kebersamaan di bulan suci Ramadan dan memperkecil segala masalah-masalah yang ada. Dan itulah muatan daripada Ramadan adalah hidup dengan penuh kemuliaan, bertetangga yang bagus, beribadah yang bagus, dan penuh keikhlasan tadi. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ustadz. Saya ke Pak Kiai Sudirman. Pak, tadi kan sudah dijelaskan ya Pak ya bahwa kemungkinan untuk penentuan satu Ramadan ini akan bersamaan kemungkinan, namun boleh saja atau boleh jadi berbeda saat penentuan satu Syawal. Nah, bagaimana kemudian memaknai perbedaan ini Pak Kiai sehingga tidak menimbulkan perselisihan mungkin di masyarakat? Silakan Pak Kiai. Ya, yang pokok bagi kita kan tugas kita beribadah. Dan ibadah yang kita bangun itu bukan mengira-ngira, bukan menduga-duga, bukan juga ikut-ikutan. Yeah. Sebagaimana tadi dari ustaz kita dari Majelis Ulama bahwa mari menghargai orang. Bahwa Muhammadiyah itu yakin dengan keputusannya, tetapi tidak mencampuri pilihannya orang. Karena menentukan waktu itu kan sebuah ijtihad saja. Yang pokok jadi ibadah itu kan Syawalnya, Ramadannya, bukan penentuan waktunya. Penentuan waktu itu cuma alat dan metode saja. Kalau pilihan kita berbeda, ya mari kita yakini apa yang kita yakini itu benar. Dan kita masing-masing akan bertanggung jawab dengan pilihan kita. Dan kita tidak bertanggung jawab dengan pilihannya orang.
Maka saya mengajak seluruh kaum muslimin, hati-hati nanti bulan Ramadan. Jangan mengomentari lebarannya orang, karena nanti rusak puasanya, rusak amalnya. Ya apalagi kalau sudah menyindir, sudah memfitnah, sudah merendahkan, sudah provokasi dan seterusnya. Saya kira bukan itu ajaran Islam. Masing-masing kita harus yakin bahwa apa yang saya pilih itu benar, dan orang lain juga diberi kesempatan untuk meyakini apa yang dia yakini itu benar. Ya, indah kan? Ya, indah bahwa jalan menuju surga menurut yang saya pahami itu lebar, besar. Dia seperti jalan tol yang lebar. Insya Allah surga tidak satu pintu saja, tapi banyak pintunya. Yang penting jangan ikut-ikutan, dan jangan cuma gampang mencari yang mana duluan lebaran. Ya, kan banyak orang sebagian ya belum waktunya menurut keyakinannya, tapi masa mibura sana. Nah, maka dia lebih cenderung itu boleh sama-sama di lebaran. Nah, jadi yang pokok begini, ya, yakini apa yang kita, dan kita tidak punya tugas untuk menyalahkan orang. Kita punya tugas meyakini apa yang kita yakini, amalkan, insya Allah itu Allah akan terima. Terima kasih. Ya, semuanya benar atas ada landasannya begitu Iya, ya. menurut keyakinannya masing-masing. Contoh misalnya, maaf ya, kan ada orang mengatakan tidak boleh itu puasa kalau sudah lebaran. Oh iya, bagi yang meyakini sudah lebaran. Tapi kalau belum, kan besoknya dia baru yakin. Ya, jangan disalahkan itu. Ya, baik. Saya kembali ke Pak Dr. Haji Wahyudin terkait dengan tadi dilaksanakan tanggal 22 Maret adalah Ru'yatul Hilal, Pak ya. Siapa-siapa saja yang akan hadir? Insya Allah tanggal 22 Maret kita telah mengundang BMKG tentu selaku bagian yang paling penting, juga Majelis Ulama Indonesia, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, bahkan insya Allah akan diikuti oleh 3 perguruan tinggi yang memiliki jurusan ilmu falak. Ya. Ada UIN, ada UMI, dan juga Universitas Muhammadiyah. Dan juga teman-teman kita dari jurnalis juga telah menyampaikan kesediaan untuk hadir di acara itu. Sekira itu. Karena kita sudah di rangkaian acara terakhir untuk obrolan Karebosi edisi hari ini, saya ke Pak Wahyudin terlebih dahulu, harapan sekaligus closing statement untuk penentuan awal puasa ini, Pak. Ya, mari tentu menghargai apapun yang diputuskan. Ya, saya kira kita tidak membahas tentang perbedaan. Intinya adalah prinsip saling menghargai, toleransi dan ukhuwah dalam menyambut bulan suci Ramadan ini harus kita kedepankan. Mari menjaga hati, dan yang terpenting lagi adalah manfaatkan Ramadan ini sebagai bulan untuk beribadah. Baik, terima kasih banyak. Saya ke Pak Dr. Syamsul Bahri Abdul Hamid LCMA. Silakan, karena kita sudah di segmen terakhir, Pak. Harapan-harapan sekaligus closing statement. Ya, kita juga alhamdulillah berharap kepada seluruh umat Islam dimanapun berada untuk segera menyambut bulan suci Ramadan ini dengan mempersiapkan mental, fisik, dan segala kondisi untuk berkompetisi di bulan suci Ramadan ini, menyambut bulan kemuliaan ini dengan penuh ibadah yang tekun, ibadah sosial, ibadah mahdha, dan juga silaturahim ditingkatkan, dan hendaknya kuat. Jangan sampai kita berlemah-lemah, karena kekuatan kita ini adalah menentukan pergerakan ibadah kita dan pergerakan silaturahim kita. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak. Saya ke Pak Kiai, silahkan Pak, harapan-harapan sekaligus closing statement. Alhamdulillah, bagi Muhammadiyah bukan kapannya dan bukan kapannya awal dan akhir menjadi inti, tetapi apa yang kita isikan Ramadan ini. Ya. Bisa jadi perbedaan muncul,
Tapi bukan itu persoalan insya Allah di sisi Allah. Bagaimana kita mengisi? Mari saya mengajak diri saya, keluarga besar Muhammadiyah, kaum muslimin, khususnya warga Makassar, Sulawesi Selatan, kaum muslimin. Mari kita menyiapkan saling melapangkan marhaban. Marhaban Ramadan. Tidak ada lagi sempit, tidak ada lagi benci, tidak ada lagi dendam. Kita siapkan diri total, memaafkan semua supaya lapang insya Allah. Dengan penuh syukur, bertobat, dan satu kunci, insya Allah jangan lupa kita banyak berdoa. Salah satu doa yang Nabi ajarkan, Allahumma afillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam wat taufiq. Dalam satu riwayat 5 kunci ini, tenang, berkah, iman, bersemangat, keselamatan, ada keislaman, ada taufik, insya Allah selamat, barakah. Demikian ya, makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai Sudirman SAG. Terima kasih banyak juga kami ucapkan kepada Bapak Dr. Syamsul Bahari. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Wahyu sudah bergabung bersama kami di obrolan Karebosi pada malam hari ini. Nah, pemirsa, seperti yang tadi dikatakan bahwa bukan awal dan juga akhir, namun apa yang kita isi selama bulan suci Ramadan. Kami juga segenap dari Selebes TV mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Saya Rafika Mustaqimah Wardah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.